Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kita bertemu lagi dalam Pratikum Cyber Security pada pertemuan yang terakhir, di mana pada materi pertemuan kita terakhir ini kita akan membahas tentang Intrusion Detection System atau ADS. Di mana IDS itu memiliki pengertian yaitu merupakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. Jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan pada trafik jaringan, maka IDS akan memberikan sebuah peringatan terhadap sistem atau administrator jaringan dan melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan penyusupan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pengertian ini berdasarkan dari pertemuan-pertemuan kita yang lain, untuk sebagai security dalam sebuah jaringan, kita itu juga harus menerapkan adanya ADS dan APS. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ADS saja, yaitu Intrusion Detection System, yang dimana nanti ADS ini akan terhubung ke aplikasi media sosial Telegram, di mana nanti itu akan memudahkan administrator jaringan dalam melakukan analisis nanti ya, jika terjadi sebuah serangan. Nah, adapun jenis-jenis dari IDS itu ada dua, yaitu ada NIDS, yaitu Network Intrusion Detection System, yaitu IDS yang berbasis jaringan. Ini akan ditempatkan pada suatu titik strategis dalam jaringan untuk melakukan pengawasan jalur lalu lintas trafik dan menganalisis apakah percobaan penyerangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. Nah, dapat disimpulkan dari NIDS ini, kita itu akan menerapkan ataupun memasukkan IDS itu menanamkan sebuah IDS itu dalam sebuah komputer yang bakalan terhubung ke pusat server. Nah, sedangkan kalau HIDS itu adalah Host Intrusion Detection System, adalah IDS jenis ini akan menganalisis aktivitas sebuah host jaringan individual, apakah terdapat percobaan penyerangan atau penyusupan ke dalam jaringan dan melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun luar hanya pada satu sistem saja, dan kemudian memberikan peringatan terhadap sistem atau administrator jaringan. Nah, pada HIDS ini dia itu hanya menanamkan sebuah IDS itu di servernya saja. Jadi untuk lebih baiknya itu sebenarnya kita itu menggunakan HIDS, karena NIDS itu dia dapat melakukan pengawasan trafik yang lebih luas dibanding HIDS. Nah, pada materi ini IDS ini kita akan menggunakan software yang namanya itu Snort. Pada pertemuan sebelumnya kita kan juga telah membahas tentang materi tentang penggunaan security onion. Sebenarnya security onion itu sama dalam penggunaannya, itu dia sebagai bisa ADS. Tetapi untuk lebih baiknya ataupun yang pernah Abang baca berdasarkan referensi, untuk aplikasi IDS itu emang Snort yang lebih enak. Kenapa? Karena Snort itu selain aplikasinya lebih kecil, dia itu juga memiliki rules yang dapat mudah untuk kita modifikasi. Nah, sehingga pengertian dari Snort itu adalah sebuah software atau aplikasi atau juga sebuah tools security yang berfungsi untuk mendeteksi intrusi-intrusi jaringan bagi mendeteksi penyusupan yang memasuki jaringan, penyerangan terhadap jaringan, pemindaian berbagai bentuk ancaman lain di jaringan. Istilah lain dari Snort itu ada NIPS dan IDS. Singkatannya itu adalah Intrusion Prevention System dan Network Intrusion Detection System. Di dalam kerjanya, Snort sangat bisa diandalkan dalam bentuk logging paket-paket dan analisis trafik-trafik secara real-time dan jaringan-jaringan berbasis TCP atau IP. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan contoh dari Snort itu saat bekerja, dia itu berhasil mendeteksi adanya sebuah serangan jaringan. Nah, dapat dilihat di sini juga dia akan mengirimkan peringatan kepada administrator melalui aplikasi Telegram, sehingga lebih mudah administrator dalam melakukan analisis jaringan. Karena kalau misalnya administrator tanpa menghubungkan dengan aplikasi Telegram ataupun semua aplikasi yang mempunyai API, itu Snort itu cuma bisa dilihat seperti ini dan bakalan susah untuk melihatnya. Nah, baiklah, mungkin langsung saja kita untuk ke praktikum dalam penggunaan Snort dan cara kerja Snort itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke VirtualBox-nya, di mana kita itu menggunakan ya MikroTik ya. Nih, MikroTik
di mana nanti kita membuat pada networknya ini ada 3 adapter. Tunggu sebentar, Abang matikan. Kita membuat pada OS MikroTik ini, kita membuat 3 adapter. Nah, nih. Kemudian yang kita butuhkan yaitu sistem operasi kali Linux dan sistem operasi Ubuntu, di mana Ubuntu ini nanti yang akan kita tanamkan Snort. Di mana Ubuntunya ini kita pakai Ubuntu yang biasa, Ubuntu client. Kalau misalnya untuk di server sebenarnya bisa juga untuk penanaman Snort, tetapi akan susah konfigurasinya karena di server kan mainnya kayak terminal gitu. Makanya kita menggunakan Ubuntu client di sini. Tetapi jika adik-adik ingin menggunakan Ubuntu server, bisa nanti adik-adik SSH-kan aja ke Ubuntu client-nya. Nah, selanjutnya Abang akan ajarkan cara untuk install Ubuntu. Kemudian kita next, ini kita sesuaikan saja. Next, ini selanjutnya kita setting pada bagian network, jangan lupa kita pilih ke internal network. Ini kemudian kita allow. Kemudian pada bagian storage, kita isi dengan Ubuntu. Di sini Abang menggunakan Ubuntu yang 18. Open. Oke. Kemudian jalankan. Kalau untuk Snort itu kayaknya setahu Abang itu Ubuntunya tuh harus Ubuntu yang 16 ke atas kayaknya baru bisa untuk menjalankan Snort itu. Baiklah, ini tampilan dari OS Ubuntunya, kemudian kita pilih yang install Ubuntu. Selanjutnya ini kita continue aja. Selanjutnya yang ini continue. Ini install. Continue. Di sini kita sesuaikan Pontianak, karena di sini untuk tem Indonesianya dia di Pontianak itu kan ya. Ini kita masukkan namanya nama Abang di sini yang bikin. Passwordnya itu 12345. 12345. Kemudian continue. Nah, silakan adik-adik tunggu hingga proses instalasi dari Ubuntunya ini selesai. Ini memakan waktu kurang lebih ya 2-3 menit tergantung dari perangkat adik-adik masing-masing. Baiklah, ini merupakan tampilan dari OS Ubuntu desktopnya yang telah berhasil kita install, di mana kita akan menanamkan Snort di Ubuntu ini. Jadi skema kita itu kita akan membuat ataupun menaruh Snort di Ubuntunya itu, di mana kita akan men-set IP dari Ubuntunya itu kita menggunakan Ether 2 yang dimana IP-nya itu 192.168.68.1 dan Ether 3-nya ini kita gunakan untuk kali Linux yang dimana nanti dia sebagai penyerang, dimana di sini kita akan menggunakan yaitu namanya metode pentest atau penetration test, dimana nanti metode pentest ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara langsung apakah Snort itu berhasil mendeteksi atau tidaknya. Nah, maka langkah adik-adik selanjutnya itu adik-adik set terlebih dahulu untuk IP-nya. Di sini Abang telah set.
di laptop abang, di sini abang menggunakan IP-nya itu 192.168.68.10. Jika adik-adik ingin merubah belakangnya ini misalnya menjadi 100 ataupun berapa, silahkan di sini adik-adik ubah, terserah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal Snort. Nah, baiklah, tapi sebelum itu pastikan untuk Ubuntu-nya sudah diupdate. Caranya itu adik-adik ketikkan apt update kemudian enter. Nah, di sini punya abang sedang berjalan. Silahkan jika adik-adik sedang update Ubuntu, silahkan tunggu sampai selesai. Dan juga silahkan untuk di-upgrade. Di sini abang telah upgrade juga sebelumnya. Selanjutnya kita akan install Snort. Caranya itu apt get install Snort. Nah, di sini kan abang sudah abang install, tetapi jika adik-adik belum, misalnya adik-adik nanti akan ada namanya itu masuk ke konfigurasi Snort seperti gambar berikut ini. Silahkan adik-adik ikutin seperti gambar berikut ini. Kemudian isi juga bagian untuk IP address-nya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat konfigurasi juga di Ubuntu-nya itu. Caranya kita masuk ke Snort-nya itu, folder Snort itu caranya cd spasi garis miring etc garis miring Snort. Di sini kita akan lihat. Nah, di sini ada rule, ada snort.config, ada snort.debian.config, di mana langkah adik-adik yang perlu adik-adik lakukan untuk pertama kali yaitu kita akan konfigurasi Snort-nya di Ubuntu-nya. Di mana caranya itu nano snort.config. Kemudian enter. Kemudian kita pilih bagian bawah. Nah, di sini kan ada step 1, set the network variable. Nah, di sini silakan adik-adik ikutin seperti ini. Awalnya kan yang pada bagian yang ada IP ini tidak ada, cuman any aja kan. Di sini, nah ininya dihilangkan dan diganti menjadi IP dari Ubuntu-nya. Di sini kenapa abang menggunakan 68.0/24, berarti dia akan melindungi keseluruhan sampai 255. Di 254 lah hitungannya ya. Kalau misalnya adik-adik cuma untuk melindungi misalnya untuk komputer server, misalnya cuma untuk di server aja, silahkan. Misalnya kayak servernya misalnya atau di sini gateway-nya tuh dari MikroTik-nya itu cuma 68.1, berarti 68.1 boleh juga. Tapi di sini abang biar bisa secara keseluruhan aja. Nah, selanjutnya pada bagian paling bawah nanti ada tuh namanya rule. Silahkan adik-adik untuk sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini abang tetap default-nya aja. Nah, di sini default dari Snort itu yang di Ubuntu ini. Kalau misalnya adik-adik nanti ada juga tuh misalnya kalau kita menggunakan Snort itu instalasinya di Windows bisa juga, tetapi untuk role-nya ini kita harus mengaktifkan sendiri, kita harus bikin sendiri semuanya. Kalau di Ubuntu dia sudah ada. Ini ada yang default-nya. Baiklah, selanjutnya kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang snort debian.config. Nano snort debian config. Nah, di sini silahkan ikutin IP-nya itu kita samakan 192.168.68.0/24. Kalau misalnya di sana misalnya 68.1, berarti di sini juga 68.1. Di sini pastikan untuk interface-nya itu sudah sesuai. Seperti yang saat kita proses install Snort tadi itu np0s3. Nah, selanjutnya kita akan melihat perintah-perintah dari Snort itu. Caranya itu snort -h.
Nah, di sini dapat dilihat sangat banyak perintah-perintahnya itu. Nih, di sini banyak untuk misalnya min A itu untuk kita set alarm mode-nya. Di sini kita belum untuk membuat apanya ya, rule-nya. Jadi kita coba aja dulu terlebih dahulu apakah install snort kita sudah berhasil. Caranya itu kita coba dulu untuk snort min D. D tadi itu, min D itu berarti untuk dump the application layer. Nah, berarti kita coba enter. Nah, di sini snort berhasil ya, jalan ya. Terus selanjutnya kita pergi ke Kali Linux. Di sini juga untuk Kali Linux-nya, adik-adik masukkan dulu IP-nya, karena sesuai dengan skema kita tadi. Untuk Kali Linux-nya ini kita menggunakan Ether 3. Nih, abang buat IP-nya itu 192.168.100.100. Di mana nih sesuai dengan ini Ether 3 192.168.100.1 gateway-nya ya, ingat gateway-nya. Selanjutnya kita akan coba melakukan ping ke IP gateway dari MikroTik si Ubuntu ini. Nih, dia akan ngebaca ya. Coba kita coba ya. 192.168.68.1. Nah, di sini berhasil ngebaca. Nah, baiklah, selanjutnya kita pausin terlebih dahulu. Kita keluar juga terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan snort ini ke media sosial Telegram, yang dimana nanti dia akan mengirimkan peringatan ke administrator melalui aplikasi Telegram. Tapi sebelum itu kita akan mencoba untuk membuat rules dari snort itu sendiri, di mana kita mungkin pada praktikum ini abang cuma membuat satu rule, tapi silahkan adik-adik kembangkan karena rule-nya itu pembuatan itu sama. Dan untuk adik-adik jika ingin mempelajari snort itu silahkan buka di websitenya. Di situ banyak dokumennya tuh, misalnya terkait adik-adik ingin mencari apa. Nah, di sini nih silahkan adik-adik nih download nih bagian ini ya, yang DPX Integrator ini. Nah, baiklah di sini adik-adik silahkan baca-baca, sangat banyak itunya. Nah, di sini abang cuma untuk membuatnya itu rules-nya itu satu. Mungkin kita akan coba untuk rules-nya itu jika ada seseorang yang mencoba melakukan ping kepada kita anggap saja MikroTik itu sebagai server ya, kepada server, dan berarti snort ini berhasil ngebaca atau tidaknya. Kayak gitu aja kita secara gampangnya. Baiklah, langkah adik-adik selanjutnya yaitu kita akan set yang namanya itu rules. Caranya itu, nih kita buka ini, nano rules. Oh, ya nano rules. Oh, maaf. CD rules dulu kita lebih. Nah, di sini kan banyak nih. Di sini kita akan membuat rules-nya itu yang dinamanya itu local rules. Jadi nano local rules. Nah, di sini kita akan membuat rules-nya itu, di mana di sini abang akan mencoba untuk membuat rules-nya itu. Di mana cara untuk membuat rules-nya itu, silahkan adik-adik ikutin. Caranya itu di sini kita buat atau kita ketikkan alert ICMP, karena sini abang cobanya untuk ping saja ya. Makanya berarti kan protokolnya itu ICMP. Kemudian ini
kemudian tanda ini, kemudian homenet, kemudian any, kemudian message-nya apa? Silahkan adik-adik. Misalnya kayak ada percobaan ping. Kemudian ditutup titik koma, kemudian untuk signature ID-nya silahkan sini abang buatnya. Lima. Terus selanjutnya untuk ref-nya 1. Kemudian titik komanya jangan lupa. Kemudian tutup. Kemudian Ctrl X, Y. Kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat rules-nya yang pertama. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk menjalankan dari snort itu, apakah dia berhasil ngebaca rules-nya itu, caranya seperti ini. Baiklah, silahkan adik-adik ketikkan yaitu snort min c, di mana berarti dia akan membuka snort.config. Selanjutnya ada min i, dia akan membaca di interface berapa, karena kita snort itu di interface enp0s3. Kemudian juga ada min a, dia itu akan membuat alert console, kemudian kita enter. Nah, di sini ada kesalahan, kita coba untuk kita lihat. Kita akan coba, berarti di sini snort min c garis miring etc snort.config min i np0s3 min a console s3. Nah, min a console kita coba. Nah, sudah berhasil kan? Tadi kurang di spasi berarti. Baiklah, kita coba penyerangan melalui Kali Linux. Di sini pastikan dulu, tadi kan sudah terhubung ya adik-adik untuk set IP-nya. Pastikan dulu sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba untuk ping 192.168.1. Kita lihat di sini. Kita tunggu apakah snort berhasil. Jadi di sini kayaknya kalau misalnya dari beda jaringan mungkin dia tidak terbaca, tapi tetap pingin jalan, tetapi dia sini tidak terbaca. Nanti kita akan coba ya lihat di mana kesalahan abang. Tapi baiklah, di sini kita akan coba saja untuk dalam satu jaringan saja jadinya. Kita ganti terlebih dahulu saja, kemudian oke. Kemudian kita ganti dulu IP-nya, kita sesuaikan saja. Di sini tadi 100 di 100, berarti di sini 68.100 ya. Kita samakan aja dulu ya, biar gampang. Untuk beda jaringan gini sebenarnya bisa juga, tapi abang mungkin ada kesalahan atau ada kelupaan. Tapi kita coba dulu untuk dalam jaringan yang sama, apakah bisa berhasil atau tidaknya. Baik, kita coba untuk melakukan ping. Nah, di sini berhasil, kita lihat. Nah, di sini berhasil nih, jalan nih percobaannya. Kita matikan dulu ya. Di sini rules kita sudah berhasil nih ngebaca. Nih ada ICMP ping
di mana ada yang melakukan percobaan ping dari 192.168.100 ke 192.168.1 dengan pesannya itu ada percobaan ping. Nih, tadi sesuai dengan rules yang telah kita buat. Di sini kan kalau misalnya untuk administrator ataupun kita sebagai orang yang baru dalam jaringan ya, kita kan melihat kayak gini kan dalam skala banyak jika terjadi penyerangan kan agak kesulitan. Maka daripada itu kita akan membuat secara lebih user friendly lah atau gampang untuk dilihat. Kita dapat memasukkan ataupun memasukkan konfigurasi supaya Snort ini dapat terhubung ke aplikasi media sosial Telegram dengan menggunakan API dari aplikasi Telegram itu ya, supaya lebih gampang melihatnya. Di sini kan ada 192.168.100 kan kadang kalau lihat secara banyak nggak nampak, nggak terlalu kelihatan lah ya ibaratnya. Baiklah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat supaya Snort itu terhubung ke Telegram. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan Snort ke aplikasi media sosial Telegram, yang dimana pertama itu kita harus membuat bot Telegram yang terlebih dahulu. Caranya di sini abang menggunakan Telegram web. Nih, abang sudah login, sudah masuk ke sini. Selanjutnya, bagi adik-adik yang sudah biasa membuat bot Telegram mungkin sudah tidak asing dengan namanya itu bot Father. Silahkan search namanya itu bot Father. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik untuk sebentar. Nah, adik-adik buat bot dengan cara garis miring new bot. Kemudian enter. Kemudian kita pilih nama botnya, itu abang buat sini cyber security. Nah, selanjutnya untuk username dari untuk botnya itu abang buat cyber security bot. Sudah ada yang gunakan. Nah, sudah berhasil ya. Baik, selanjutnya untuk token ini nanti kita gunakan untuk menghubungkan Snort ke Telegram. Tapi sebelum itu kita akan membuat grup terlebih dahulu. Grupnya itu cyber security bot. Nih. Kemudian nama grupnya itu cyber. Nah, di sini sudah langsung masuk abang dan botnya. Selanjutnya kita akan masuki API dari si Telegram ini. Caranya itu silahkan adik-adik klikkan ataupun tuliskan pada new tab, yaitu api.telegram.org garis miring bot. Pastikan yang tadi supaya tidak salah, garis miring lagi get update. Silahkan adik-adik tunggu sebentar. Nah, di sini langsung kelihatan nih chat ID-nya, di mana untuk grup cyber ini, kan namanya tadi kita bikin grupnya cyber ya, ini chat ID-nya nih. Supaya tidak lupa kita buat aja di sini. Nih. Itu chat ID, yang pertama itu chat ID-nya. Ini kita kopikan.
Kemudian untuk tokennya, token yang tadi, yang ini kita kopikan supaya tidak lupa. Nah, baiklah, langkah adik-adik selanjutnya yaitu kita akan membuat konfigurasi di snort-nya itu sendiri supaya dapat terhubung ke Telegram. Caranya itu seperti ini. Baik, caranya itu kita buka terminal lagi. Kita lihat dulu, kemudian kita buat file dengan nama bottele.sh. Nah, kemudian di sini Abang telah membuat scriptnya terlebih dahulu. Nanti Abang bagikan juga ke adik-adik. Ini kita copy. Kita pastikan. Nah, untuk chat ID dan tokennya ini sesuaikan dengan yang adik-adik dapati dari Telegram. Ini punya Abang ini. Untuk chat ID dan tokennya sudah Abang masukkan ke sini. Kita di sini agak belajar ngoding dikit ya. Di sini berarti Nikon ini jumlahnya kita mulai dari 0. Kemudian nanti dia tuh logs ini, log dari sysnort itu atau database dari sysnort itu akan tersimpan di logtele.txt. Kemudian ada message captionnya. Kemudian dia akan memanggil chat ID dan token. Kemudian kita akan membuat function send alert, yaitu di mana nanti function ini bertujuan untuk mengirimkan sebuah caption ataupun message ke API Telegram atau yang dari API itu, kemudian dia akan mengirimkan ke grup yang telah dibikin. Kemudian di sini ada perulangan. Selanjutnya di sini akan kita bikin nama itunya, pesannya. Di sini membuat halo admin telah terjadi penyerangan pada jaringan. Terus selanjutnya dengan send alertnya dia memanggil function alertnya. Terus untuk ininya bisa adik-adik dapati nanti ya. Mengirim selanjutnya kita save aja. Oke, sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan si snort ini. Caranya itu silakan adik-adik masuk ke super user, kemudian silakan adik-adik ikutin. Selanjutnya untuk perintahnya itu silahkan ikutin ini. I ini interface, dia memanggil mpnols3. Kemudian C, min C ini dia memanggil untuk folder dari si snort itu. Snort config telah kita konfigurasi di awal-awal tadi. Selanjutnya var log snort. Nah, di sini nanti snort itu akan menyimpan data-data penyerangannya. Kemudian min D, min A untuk alertnya, console. Di sini min garis miring home, garis miring Irfan, garis miring log tele.txt. Kemudian silakan enter. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita buka terminal baru. Di sini kita akan menjalankan supaya dia langsung dapat mengirimkan peringatan ke Telegram. Caranya itu titik garis miring bot tele.sh. Baik, sebelumnya Abang ada kesalahan terkait dalam konfigurasi tadi, di mana di sini tadi Abang membuat home
garis miring server ya tadi abang bikinnya. Di sini abang ganti, abang sesuaikan dengan punya abang Irfan logtele.txt. Kemudian kita simpan. Kemudian silahkan adik-adik ikutin ini Cihamot 777 bottele.sh. Sudah selesai. Selanjutnya silahkan adik-adik jalankan. Nah, di sini kita coba untuk ping 192.168.68.1 ya ke IP router mikrotiknya. Nah, di sini langsung masuk nih pemberitahuannya. Kita cek di Telegram. Nah, ini terjadi nih pemberitahuannya. Ada yang melakukan, sebentar abang postin dulu ya ini ya. Nah, di sini bakalan kelihatan. Kalau misalnya kita ngelihat secara ke sini kan sebagai administrator agak kesulitan nih melihat mana IP-nya, mana tanggal penyerangannya, jam berapanya dia melakukan penyerangannya. Nah, maka daripada itulah kita hubungkan ke aplikasi Telegram. Sehingga di aplikasi Telegram dia menerjemahkan dari yang bahasa di terminal tadi itu menjadi bahasa yang gampang kita pahami. Misalnya nih, tadi kan pesannya halo admin telah terjadi penyerangan pada server jaringan, silahkan dicek. Di sini langsung kelihatan nih server time-nya, tanggal berapa, jam berapa, isi pesannya tuh apa. Berarti kan ada ICMP protokolnya nih. Isi pesannya ada percobaan ping dari IP berapa ke IP berapa. Berarti kan tadi yang di sini kan 100 itu kita lihat lagi ya, IP config. Nah, 100 itu adalah IP dari si Kali Linux. Berarti dia berhasil melakukan ping ke IP mikrotik untuk gateway-nya. Dan si snort ini berhasil ngebaca. Padahal si snort ini memiliki IP 168.10. Dia bakalan ngebaca secara keseluruhan karena kita konfigurasinya tadi itu dia akan membaca sampai 254. Nah, di sini kan kelihatan nih. Nah, mungkin untuk pertemuan ini abang cukup sampai di sini. Dan untuk kalau misalnya adik-adik ingin mengembangkan lagi bisa. Kita akan nambahkan rules-nya. Nah, di sini adik-adik tambahkan. Misalnya, kalau misalnya, ini satu lagi abang coba ya. Untuk kita misalnya membuat jika ada yang melakukan percobaan, apa ya, contohnya misalnya kayak port scanning deh. Misalnya protokolnya itu RTCP, terus selanjutnya ini terus untuk homenet, selanjutnya di sini nih itu adalah portnya, port berapa. Kalau misalnya di sini abang coba untuk port 22 aja dengan message-nya yaitu nmap xmax. Terus selanjutnya dengan ID-nya, signature ID-nya itu 1 2 3 4 5, di sini 6, jangan sama dengan yang di atas. Terus revisinya 1 tutup kurung.
Kita save lagi. Nah, tapi sebelum itu, di sini saat kita Ctrl C pada sysnode ini, di sini kita bakalan kelihatan nih. Kita bisa analisis. Di sini ada analisisnya adalah 99,68%, ada paket yang diterimanya di IP versi 4. Ini protokolnya ada protokol ICMP-nya 217, UDP, dan TCP. Nah, alertnya itu ada 324 dengan presentasinya itu 20%. Berarti di sini verdictnya itu dia menerima, karena statusnya kan kita nih belajarnya IDS. Kalau misalnya kita belajarnya untuk APS, dia nanti bahkan ngeblok. Untuk IPS itu bisa ya, itu bisa menggunakan dari firewall. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan coba lagi. Kita jalankan lagi. Oh, sebentar, ada kesalahan tadi ya. Local rules-nya. Oh ya, ini kekurangan. Kita jalankan lagi. Tunggu, ini kita keluarkan aja dulu. Kita clearkan biar jelas. Selanjutnya yang ini kita clearkan juga lagi. Selanjutnya kita jalankan lagi. Dan untuk yang ini kita jalankan. Betul ya. Selanjutnya kita akan mencoba Nmap. Apakah snode ini berhasil? Min P, min F, min SF. Di sini kita tekan Xmax, kita coba lakukan percobaan Nmap Max. Di sini kan kelihatan nih langsung nih filter yang terbuka. Kita lihat apakah snode berhasil ngebaca. Nah, di sini ternyata snode juga berhasil ngebaca nih. Adanya scan Nmap Xmas. Nah, di sini kita lihat lagi di Telegramnya. Nah, dia juga bakalan mengirimkan. Di sini kelihatan nih IP-nya. Dan yang diserangnya itu jaringan apa gitu. Baik, mungkin sekian dari Abang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan Abang berharapnya adik-adik silahkan coba untuk ini, dan silahkan untuk kembangkan lagi rules-nya. Mungkin sekian dari Abang, dan ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita dalam praktikum cyber security. Terkait materi terakhirnya itu adalah IDS atau Intrusion Detection System. Abang mohon maaf apabila selama dalam pengajaran ada yang kurang jelas atau kurang berkenan kalimat Abang, mohon dimaafkan. Sekian mungkin dari Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.